Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Kali ini kita akan mengaji bagaimana cara berpikir menurut Allah atau Allah way of thinking. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya manusia berpikir menurut Allah? Jawabannya tentu ada pada wahyu yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Pertama, yang harus kita pelajari adalah memisahkan antara ide Tuhan dan hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia ini, menurut Al-Quran, disebut milah. Hasil pemikiran manusia yang mengambil kesimpulan atau berdialektika yang bersumber dari ide Tuhan, yakni ulama, kiai, habib, ustadz, guru, dan lain sebagainya. Sedangkan ide Tuhan ini menurut Al-Quran disebut ad-din atau cara hidup, cara berpikir, bertindak, dan menilai sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasil pemikiran manusia atau milah ini bersifat subjektif dan kemungkinan bisa salah, bisa jadi benar. Namun, ide Tuhan atau ad-din ini bersifat objektif dan pastilah benar. Nah, apa contohnya milah yang benar? Milah yang benar ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, akan tetapi kami mengikuti milah Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Cara berpikirnya Nabi Ibrahim ini termasuk milah yang benar, dan kita diperintahkan mengikutinya. Sedangkan milah-milah yang lainnya itu tidak boleh kita ikuti. Misalnya, milahnya kaum Yahudi dan Nasrani, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul in hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, hai Nabi Muhammad, sehingga engkau mengikuti milah hasil pemikiran mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah, itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Nah, kedua hal ini, yaitu al-milah dan ad-din, harus kita bedakan. Kenapa? Karena hasil pemikiran manusia harus diverifikasi oleh ide Tuhan. Jadi tidak boleh manusia bertindak dan menilai sesuatu di luar kerangka ad-din. Jika kita sudah dapat membedakan antara al-milah dan ad-din, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mempresentasikan ad-din ini kepada tiga entitas. Pertama adalah Allah sendiri. Al-Qur'an menginformasikannya yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha wal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Hal itu karena Allah dialah al-haq dan apa saja yang mereka seru selain dia itulah yang batil. Sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kedua yaitu Al-Quran sebagai kalamullah al-haq yang maujud, dapat dilihat, dapat dibaca, dan dapat dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala menginformasikannya sendiri yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ia, yaitu Al-Quran, adalah al-haq dari Tuhanmu, sehingga mereka beriman. Dan kolbu atau akal mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ketiga, yaitu alam semesta beserta hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikannya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil.
Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan hak. Sesungguhnya hari akhir pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Dengan demikian, bagaimana cara berpikir menurut Allah itu berarti memiliki arti segala milah atau pemikiran manusia tidaklah boleh bertentangan dengan tiga entitas tersebut, yaitu Allah sendiri, Al-Quran sebagai kalamullah yang maujud, sehingga Allah sebagai sumber al-haq dapat berinteraksi dengan manusia, dan terakhir adalah hukum alam yang segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengannya. Nah, sedangkan kebenaran hasil pemikiran manusia ini hanya sampai derajat sahih saja. Oleh karena itu, derajat hadis hanya sampai sahih saja. Tidak ada derajat hadis sampai dengan al-haq. Kenapa? Sebab hadis sahih yang misalnya disahihkan oleh Imam Bukhari belum tentu sahih menurut Imam Abu Daud. Namun ketiga entitas yang kita bahas tadi adalah al-haq dan harus kita ikuti. Sebab Al-Quran sebagai kalamullah yang maujud itu berfungsi sebagai hudan atau petunjuk bagi kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan atau diberikannya Al-Quran kepada manusia, yang berfungsi sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi, jika kita berpikir dan mengambil kesimpulan atau berdialektika, haruslah menundukkan kolbu atau akal kita kepada ketiga entitas tersebut. Jadi kita tidak boleh berpikir, mengambil kesimpulan, atau berdialektika kepada selain Allah, Al-Quran, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Demikian, sampai ketemu lagi dengan kajian berikutnya. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.